Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap semangat dan selalu dalam keadaan sehat. Baik, bertemu lagi dengan Ustadz Anwar, masih di tematik ya, pembelajaran tematik tema 8 ya, yaitu daerah tempat tinggalku. Baik, sebelum kita mulai, kita baca basmalah dan sholawat terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemarin kita sudah membahas tentang gaya di tema 7, sekarang di tema 8 kita akan fokus membahas tentang akibat ya, atau pengaruh dari gaya. Nah, ini ya. Nah, hubungan antara gaya dan gerak. Nah, banyak ya aktivitas yang menggunakan gaya, yang memanfaatkan gaya, yang nantinya itu akan membuat benda itu bergerak. Nah, itu yang akan kita pelajari. Nah, masih ingat apa itu gaya? Iya, gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk ya. Nah, kita jadi gaya itu adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda itu bergerak atau berubah bentuk. Nah, ini bergeraknya bagaimana nanti ya. Nah, berbicara dengan gaya ya, ada dorongan atau tarikan. Nah, apa perbedaannya? Ya, kalau nah ini langsung saja di gambar ini ya. Nah, ini kita ambil dorongan dulu. Nah, yang ini dorongan ya, mendorong meja. Nah, ketika mendorong meja, maka ini akan menjauhi, bendanya akan menjauh ya. Kemudian kalau menarik ya, bendanya akan mendekati benda ya, mendekati benda itu ya. Nah, bergeraknya mendekati atau menjauhi ya. Nah, apa itu gerak sekarang? Masih ingat? Ya, gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya, baik perpindahan kedudukan yang mendekati maupun menjauhi suatu benda atau tempat asal akibat benda itu dikenai gaya. Nah, itu ya. Nah, sekarang ada kegiatan seperti ini ya. Apa ini? Iya, betul, kegiatan tarik tambang ya. Kalian mungkin sering sudah melihat atau melakukannya sendiri ya. Nah, ini juga gaya kan, tarikan ya. Tarikan dari kelompok A dan tarikan dari kelompok B ya. Pastikan ada yang menang, ada juga yang kalah ya, atau mungkin juga sama ya. Nah, ketika Ustadz contohkan misal kelompok A ini menang. Nah, apa artinya kalau kelompok A ini menang? Maka gaya yang diberikan kelompok A ini lebih besar daripada gaya B. Ya. Ustadz ulangi lagi. Kalau kelompok A menang, maka gaya yang diberikan kelompok A lebih besar daripada kelompok B. Ya, itu. Atau sebaliknya, ya, kelompok B yang menang, maka apa artinya? Yaitu gaya yang diberikan kelompok B jauh lebih besar daripada kelompok A. Ya, itu. Nah, atau seperti ini ya. Kalau ini tarikan, kalau ini dorongan. Nah, kalau dorongannya dari yang baju orange dan hijau ini, kalau mejanya ini mendekati ke yang orange, maka gaya dorong yang diberikan yang baju hijau ini lebih besar ya. Tapi kalau mejanya ini terdorong mendekati ya si baju hijau ini, maka gaya yang diberikan baju oranye ini lebih besar. Nah, kalau seperti ini ya, nah ini ya, mendorong mobil. Ketika ada anak mendorong mobil, ternyata mobilnya tidak bergerak. Apa artinya? Nah, kalau mobilnya tidak bergerak, maka gaya yang diberikan anak ini kurang ya. Maka bagaimana? Ya, contohnya berarti kalau dia mendorongnya mobilnya tidak bergerak, ya manggil teman-temannya ya. Kita berikan gaya yang lebih besar ya, agar mobil ini bisa
terdorong ya, bergerak. Oke. Nah, ada contoh seperti ini. Nah, ada anak bermain mobil-mobilan ya. Mobilnya awalnya diam, kemudian sama anak ini ditarik ya, ditarik. Akhirnya mobilnya bergerak. Yang tadinya mobilnya ini diam, maka jadi bergerak ya. Kemudian yang tadinya sama anak ini ya, yang tadinya jalan, kemudian anak ini berlari. Apa yang terjadi? Maka mobil ini yang tadinya pelan, berjalan pelan, ketika dia dikasih gaya tarik yang lebih besar, maka mobil ini akan bergerak lebih cepat ya. Kemudian anak ini lari, akhirnya pada hari yang tadinya kecepatannya normal kemudian semakin cepat. Kemudian anak ini kalau lari kemudian capek, akhirnya jalan lagi. Apa yang terjadi? Nah, yang tadinya cepat menjadi normal lagi ininya ya. Kemudian sama anak ini sudah capek ditaruh ya, tidak jalan, mobilnya jalan kemudian ditahan sama dia. Maka mobil ini berhenti. Maka dari bergerak menjadi diam. Nah, itulah pengaruh gaya terhadap gerak benda. Nah, ini saya simpulkan sebenarnya ya. Nah, jadi gaya dapat mempengaruhi gerak benda. Berikut beberapa macam pengaruh gaya terhadap gerak benda. 1. Gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak ya. Kemudian gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Yang ketiga, gaya dapat mempengaruhi benda bergerak lebih cepat atau lebih lambat ya. Yang keempat, gaya dapat mempengaruhi arah gerak suatu benda. Nah, oh ya, tadi belum saat ini kan ya. Jadi ya, kalau anak ini lari lurus kemudian dia berbelok, maka dia akan arahnya akan berubah. Yang tadinya lurus ke depan akhirnya dibelok ke kanan ataupun ke kiri. Ya, arahnya jadi arah geraknya jadi berubah ya. Tuh. Nah, ini juga contohnya ya, bermain sepak bola. Untuk anak yang solih mungkin suka juga ya, atau kalian sering melakukan ini. Yang tadinya bolanya diam, kalian kasih tendangan. Nah, tendangan itu termasuk apa? Dorongan apa tarikan? Iya, dorongan ya, dikasih dorongannya bolanya bergerak ya. Kalau kiper menangkap bola, iya, bergerak menjadi diam ya. Nah, masih banyak contoh yang lainnya. Nah, nanti tugas kalian seperti itu ya, mencari gambar contoh dari akibat gaya terhadap gerak benda ya. Bagaimana itu? Kalian kasih contoh dan kasih penjelasannya yang mana ini dari 4 ini ya. Nah, masih ingat tadi ya macam pengaruh gaya terhadap gerak benda? Nah, ingat ya. Oke. Tugas kalian itu nanti. Nah, tugas kalian yang pertama yaitu mengerjakan di buku pendalaman 4H halaman 37, 43 dan 61 nomor 3 dan 4 saja ya. Di halaman 61 itu nomor 3 dan 4 yang dikerjakan. Kemudian tugas kalian yang kedua mengerjakan tugas kedua tema 8 di buku tulis yang tadi ya, menempel gambar di buku tulis kalian. Nah, itu pengaruh gaya terhadap gerak benda ya, ada 4 tadi ya. Difoto kemudian dikirim ke Google Class ya. Jangan lupa disertakan nama, kelas dan nomor absen. Itu saja dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Ustadz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.